Shalom warga kerajaan sorga, hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Merdeka karena kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan perhatikan ini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang adalah firman itu sendiri. Ya, apakah kemerdekaan itu? Mari kita tanyakan itu kepada diri kita hari ini. Merdeka berarti menikmati hak dan kebebasan sebagai orang yang tidak berada di dalam sebuah perbudakan atau sebuah jajahan. Apa itu perbudakan? Apa itu sebuah penjajahan? Seseorang yang menjadi milik dan sepenuhnya tunduk pada seseorang atau sesuatu. Penting untuk mengetahui apa itu kemerdekaan dan bagaimana Kristus menyediakannya untuk kita hari ini. Nah, dosa itu adalah tuan yang mengikat kita dan memberi harga maut pada hidup kita pada awalnya. Kita terikat pada dosa dan manusia tidak dapat menebus dosa dan bahkan maut untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya. Apakah itu maut? Hukuman daripada dosa. Itu sebabnya Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus, untuk membayar harga dan juga untuk mengadopsi kita menjadi anaknya yang sah di dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Kemudian Tuhan juga memberi kita Roh Kudus yang menuntun, kemudian memberi hikmat dan juga mengarahkan langkah kita setiap hari bagaimana kita bisa hidup di dalam sebuah kemerdekaan yang sejati. Nah, perhatikan prinsip ini baik-baik. Bangsa Indonesia hari ini merayakan sebuah hari yang sangat bersejarah. 81 tahun kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan negara yang kita cintai. Nah, naskah proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah kemerdekaan yang sangat berharga ini harus dipertahankan dan juga dimengerti oleh seluruh bangsa bahwa kita sudah dimerdekakan. Ingat, terlepas dari sebuah ikatan, dari sebuah belenggu, dari sebuah penindasan, terlepas dari itu, bukan berarti kita merdeka seutuhnya. Pahami hal itu. Kemerdekaan seutuhnya terjadi dari sebuah pengertian dan jati diri yang tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Kemudian dengan dasar itu kita mulai melangkah maju dan menghidupi hidup ini ya dengan sikap dan juga dengan perkataan yang mencerminkan bahwa kita ini sudah merdeka. Jadi dari tindakan kita mencerminkan bahwa kita ini sudah merdeka. Nah, seekor gajah sirkus yang kelebihan berat badan harus diikat kakinya. Kenapa? Supaya dia tidak menghampiri tempat makannya dan terus makan. Jadi setiap kali gajah itu mau maju, mau melangkah maju, dan menghampiri tempat makannya dia terhentak. Karena apa? Karena kakinya diikat. Dan kemudian dia menjadi terdiam. Karena berkali-kali dia coba, dia tidak bisa maju. Karena kakinya terikat. Setelah sekian kali gajah tersebut mencoba untuk maju dan tidak bisa, ia mulai sadar bahwa dirinya itu dibelenggu. Nah, setelah berat badannya turun, rantainya akhirnya dilepas, gajah tersebut bisa makan dengan normal lagi, petugas sirkus pada saat itu mulai terkejut. Karena hari itu, ketika belenggu dilepaskan, gajah tidak mau melangkah maju. Gajah itu tidak sadar bahwa di pikirannya bahwa dia sudah dilepaskan. Prinsip yang harus kita mengerti adalah dilepaskan belum berarti merdeka. Kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kita juga sudah dimerdekakan. Jangan sampai kita tidak sadar akan hal ini dan masih hidup di dalam belenggu dosa. Ditawan sama tuduhan masa lalu. Rasa bersalah, rasa tidak layak yang terus menyelimuti diri kita. Ini semua akan membawa kita ke dalam sebuah kecemasan, ke sebuah ketakutan. Bahkan kita terus berpikir bahwa Tuhan masih marah sama kita, Tuhan murka sama kita, Tuhan bahkan bisa meninggalkan kita kalau kita buat salah. Tuhan selalu memberikan pesan, sebuah message kepada manusia, kepada men,
Di momen ketika kita bertobat, berbalik arah dan sadar, kita dimerdekakan di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu adalah waktu atau tanggal bersejarah di hidup kita. Itulah hari di mana kita akan selalu ingat sebuah monumen. Kita harus secara dinamis bergerak dan membangun kehidupan ya dengan pengertian bahwa saya sudah dimerdekakan. Sebuah movement. Message, man, monument, movement. Bayangkan jika bangsa kita hanya deklarasi kemerdekaan saja. Kemudian sekedar mengagumi, merayakan kemerdekaan setiap tahunnya tanpa mau maju. Cuman merayakan saja tanpa mau moving forward. Dan akhirnya bisa membangun dengan baik. Kita pastinya akan tertinggal dan terpuruk. Kita tidak bisa hanya mengagumi hari kita bertobat saja, dilepaskan dari perbudakan dosa saja. Dan anggap itu sudah cukup. Itu namanya kita hanya mengagumi sebuah monumen atau sebuah tugu kehidupan. Kita harus bergerak maju. Bangsa ini harus bergerak maju. Bangsa ini tidak bisa hanya mengadakan upacara memperingati hari kemerdekaannya saja. Dan akhirnya tidak ada gerakan untuk maju. Kita harus moving forward, kita harus movement. Selalu bergerak, selalu pembaharuan budi setiap hari. Itu namanya, kalau itu yang terjadi itu hanya membangun sebuah monumen atau tugu saja. Tugu atau monumen yang hanya dilihat dan dikagumi sebagai peringatan adalah batu nisan bagi orang yang sudah meninggal. Jika kita hanya mengagumi tugu kehidupan karena pencapaian di masa lalu, itu namanya sebuah kehidupan yang mati dan tidak ada gerakan apapun, dinamis bahkan, untuk kita maju. Sama juga dengan bangsa ini. Kita nggak bisa tinggal di masa lalu, kita harus moving forward dengan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan membangun bangsa ini. Kita juga harus membangun diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, itu akan memerdekakan kita. Kita akan mengerti bahwa kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa dan sudah dibayar lunas. Sungguh baik ketika kita mengingat hari pertobatan kita sebagai sebuah monumen indah dalam hidup ini. Tetapi sadarilah bahwa saya tidak bisa hanya hidup puas oleh momen itu saja. Sebuah pesan kepada saya peringati akan menjadi sebuah gerakan. Message, man, monument, movement. Pesan Tuhan, message kepada kita, man. Kemudian ada sebuah hari atau momen ketika kita percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Sebuah monumen. Tidak bisa hanya berhenti di situ saja. Itu namanya puas mendirikan sebuah monumen. Kita harus terus maju dan menghidupi hidup yang merdeka. Itu namanya sebuah movement yang luar biasa. Itulah arti daripada kemerdekaan, bahwa kita harus maju, kita harus berkarya, dan terus hidup dalam pengertian bahwa saya sudah merdeka. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat bangsa ini, 81 tahun kemerdekaan bangsa ini Tuhan. Engkau sudah pelihara bangsa ini. Kami sadar masih banyak kekurangan. Itu sebabnya kami menopang bangsa ini dengan doa. Dan kami juga mau kontribusi dengan zona kekuatan kami masing-masing untuk bangsa ini ya Tuhan. Supaya bangsa ini terus makin maju, makin jaya. Dan terlebih lagi bangsa ini terus ada di dalam doa kami. Ada di dalam hati kami ya Tuhan. Dan juga bukan hanya itu saja Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia akan terus dibawa naik sama Tuhan. Tempatkan orang-orang yang tepat terus Tuhan di dalam pemerintahan kami. Biarlah mereka terus takut akan Tuhan, dipimpin sama hikmat marifat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini dan mengelola bangsa ini dan sumber daya, sumber alam yang sudah ada di dalam kandungan bangsa Indonesia ini. Bapak yang baik juga, kami juga sudah merayakan kemerdekaan kami daripada hukuman dosa, daripada dosa yang membawa kematian atau membawa maut. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, bukan sekedar memperingati hari pertobatan kami saja, tapi kami mau bergerak maju, pembaharuan budi setiap hari kami mau dibawa naik sama Tuhan, dan kami terus lebih baik lagi, pribadi kami lebih baik daripada pribadi kami yang kemarin. Kami mau terus maju Tuhan, dan kami mau supaya hidup kami mempertontonkan kemerdekaan itu kepada dunia, bahwa Kristus yang memerdekakan dan hanya Kristus yang sanggup memerdekakan kehidupan manusia dari belenggu dosa dan dari hukuman daripada dosa yaitu maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati hari ini, berkati bangsa kami, berkati hidup kami, berkati keluarga kami. Dan kami mengucap syukur buat hari kemerdekaan, penyertaan Tuhan selama 81 tahun buat bangsa Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.